Apa kabar kawan semua? Terima kasih untuk waktu untuk saat ini. Saya akan memaparkan bagaimana cara kita membuat program kerja berdasarkan anak yang kita layani. Ini bagian dari pelayanan anak remaja yang memiliki tujuan. Ah, uh, Materi ini saya buat berdasarkan pengalaman yang saya alami selama bertahun-tahun dan juga saya berdasarkan buku Purpose Driven Youth Ministry. Masalah-masalah utama dalam pelayanan kita, dalam pelayanan anak remaja, yaitu pertama, pelayanan kita tidak memiliki tujuan. Seringkali kita memiliki pelayanan yang tidak memiliki tujuan sehingga uh, kita tidak mendapatkan hasil yang efektif, yang jelas untuk apa yang kita capai. Hal ini secara jelas dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20 dan Matius 22 ayat 37-40. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, program yang dibuat itu tidak memiliki tujuan secara efektif. Tujuan-tujuan kita yang tadi kalau tidak memiliki tujuan, akhirnya kita tidak memiliki tujuan apapun. Sehingga yang ada cuma lelah, sungutan, dan kita hanya kita tidak berkontribusi apapun untuk kerajaan Allah. Sebenarnya, kalau kita tidak memiliki tujuan. Oke, program yang kita lakukan tidak dapat menjangkau semua anak secara efektif. Kenapa? Karena setiap anak memiliki tingkatan rohani komitmennya mereka masing-masing. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan secara detail. Persatu, pelayanan yang tidak memiliki tujuan. Itu diambil dari Matius 28, 19-20 dan Matius 22 ayat 30-40. Ada 5 tujuan yang ditemukan dalam kedua ayat ini. Pertama, ibadah. Itu kan, kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu. Itu ibadah. Kemudian pelayanan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian tujuan ketiga adalah penginjilan. Itu dikatakan, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Dan 4, persekutuan, baptiskanlah mereka. Itu tujuan. Kemudian kelima, pemuridan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ada 5 tujuan yang kita harus penuhi dalam pelayanan kita sebagai pelayan anak dan remaja di GKI Tanah Papua. Oke, kita sendiri Parsialom Kalamalu memiliki tujuan pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah Parsialom Kalamalu ada untuk menjangkau, ini bagian dari penginjilan, anak dan remaja, menolong mereka mewartakan firman Tuhan untuk mempersembahkan hidup mereka dalam pelayanan kepada Kristus dan untuk saling mempedulikan. Jadi ada 5 unsur tujuan di situ yang saya warna kuningkan. Inilah tujuan-tujuan kita sehingga kita tidak bergerak, tidak melakukan pekerjaan yang asal-asal dan melelahkan tanpa tujuan yang kita capai. Jadi kakak pengasuh jangan ragu untuk aktif di pelayanan anak karena kita memiliki tujuan-tujuan Allah. Ketika kelima tujuan tersebut menjadi dasar atas pertanyaan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, maka pelayanan anak dan remaja kita akan menjadi sebuah pelayanan anak dan remaja yang memiliki tujuan. Seperti ini. Bagaimana program kita bisa secara efektif berhasil? Semua orang punya tingkat komitmen rohani yang berbeda, sehingga pendekatan program juga harus berbeda untuk setiap komitmen rohani dari anak-anak. Dan ini semua sebenarnya sama, kita bisa dibuat baik anak, pemuda, PKG maupun PW. Semua memiliki tingkat komitmen rohani yang berbeda. Ada 5 jenis komitmen orang dalam pelayanan. Ini dijabarkan oleh Doug Fales tahun 2006 berdasarkan buku Purpose Driven Youth Ministry. Dia membagi dalam 5 tingkatan. Pertama, orang yang belum percaya. Yang kedua, simpatisan. Kemudian ketiga, jemaat. Keempat, yang berkomitmen dan aktivis. Jadi ingat ya, jadi tingkatan dari yang banyak sampai yang sedikit. Jadi memang banyak orang yang belum percaya, seperti kata Tuhan Yesus
banyak yang dipanggil dan sedikit yang terpilih. Jadi kita akan membawa orang-orang yang kita layani ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu jadi belum percaya, simpatisan, yang ada di simpatisan, jemaat, kemudian dari jemaat ke yang berkomitmen, kemudian ke yang aktivis. Bagaimana kita mengenali mereka? Jadi sekali lagi Kak Pengasuh, saat kita tahu siapa yang kita sedang layani, kita dapat merancang program yang diarahkan pada salah satu tujuan yang Allah mau, dan kita dapat menjangkau anak yang hadir. Jadi ada 5 tujuan tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bagaimana cara kita mengenali mereka? Pertama, anak yang belum percaya. Apa cirinya? Pertama, dia bukan seorang Kristen, si non-Kristen. Kalau dia bukan anggota jemaat, kalau dia sudah Kristen, tapi dia tidak ada komitmen untuk hadir ibadah sama sekali. Atau dia setahun sekali baru ikut ibadah, mungkin ibadah Natal atau ibadah Paskah, ya, Kristen Natal, Kristal. Oke. Simpatisan. Itu cirinya seperti apa? Pertama, keluarga mereka itu anggota jemaat Shalom. Sebulan sekali mereka ikut ibadah, sekolah minggu atau ibadah di gereja, ya, kadang-kadang suka mereka. Kemudian tapi mereka belum memiliki keyakinan tentang keselamatan. Kemudian mereka datang ke sekolah minggu atau ibadah atas dasar paksa atau diajak, ya, mereka diajak. Kadang kalau orang itu tidak diajak, ya tidak hadir. Kemudian mereka tidak memiliki kebiasaan rohani. Oke. Tingkatan selanjutnya itu seperti jemaat. Ya, kalau mereka, ciri di sini mereka memiliki orang tua yang selalu mengingatkan, kemudian sudah yakin akan keselamatan mereka, kemudian sudah sering hadir dalam ibadah sekolah minggu, kemudian sudah sedikit memiliki kebiasaan rohani, ya, seperti berdoa, baca Alkitab, mereka memberikan persembahan. Oke, bagaimana ciri kaum muda dan remaja, ya? Anak dan remaja maksudnya yang memiliki komitmen. Pertama, mereka rajin sekolah minggu, dan mereka punya komitmen untuk mengembangkan kebiasaan rohani. Jadi baca Alkitab, berdoa, memberi persembahan, hafal ayat, bertanggung jawab kepada orang lain. Saya sadar bahwa program-program yang seperti hafal ayat itu memang tidak bisa diberikan kepada semua orang, karena tingkatan rohani mereka, keinginan mereka itu berbeda. Sehingga seringkali, kenapa ya hafal ayat itu tidak efektif pada semua orang, karena mereka tidak memiliki komitmen yang sama seperti saya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan tingkatan para aktivis? Itu yang paling dalam, yaitu punya kebiasaan rohani yang mandiri. Jadi mereka memiliki kebiasaan baca Alkitab tanpa disuruh, mereka melakukannya, mempunyai hubungan pribadi yang teratur dengan Tuhan setiap hari, hidup yang takut akan Tuhan. Kemudian tidak perlu diingatkan untuk sekolah minggu, ya, mereka selalu mandiri. Oke. Yang terakhir yang paling penting adalah mereka terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, terlibat dalam pelayanan. Jadi pengasuh semua, kita akan mengarahkan anak-anak dari tingkatan yang satu menuju tingkatan yang lain dalam setiap program. Yesus pun melayani orang dengan tingkatan iman yang berbeda. Seperti kita lihat dalam Lukas 10, Yesus ada lingkaran besarnya, yaitu jemaatnya itu 72 murid. Jadi dia berjalan dari kota ke kota membicarakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Kemudian dalam Lukas 10, 72 murid, yaitu jemaatnya. Kemudian dia sendiri memiliki 12 murid yang berkomitmen. Kemudian dia memiliki kelompok yang lebih dalam, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang seringkali diajak sendiri untuk berdoa. Mereka disebut aktivis. Oke, jadi ke pengasuh, semakin jelas gambaran yang Anda miliki tentang seperti apa setiap tingkat komitmen itu, semakin mudah kita untuk merancang program untuk memindahkan anak dan remaja ke tahap komitmen berikutnya. Ini contohnya, contoh pelayanan dan program. Jadi kita di sini lihat siapa yang sedang kita jangkau, orang yang bakal hadir. Kemudian kita lihat apa tujuan utama kita dan bagaimana kita melakukannya. Program
program itu. Misalnya sini untuk orang belum percaya kita lakukan penginjilan, acara kakek anak, programnya Cibatisan. Itu tujuan kita ya persekutuan, kita melakukan acara ibadah padang. Kemudian untuk jemaat kita yang lakukan pemuridan berupa sekolah minggu, tunas, remaja sore, ya itu bagian dari pemuridan program. Kemudian yang berkomitmen itu ibadah, yaitu doa dan puasa, program kita. Kemudian untuk para aktivis, kita program utama kita adalah pelayanan. Jadi kita mungkin memberikan tugas kepada dia untuk pelayanan bulanan, memberikan dia ayat hafalan atau kemudian menjangkau beberapa orang, melayani, mendoakan beberapa orang itu. Selanjutnya kita evaluasi berapa kira-kira rincian anak dan remaja yang terlibat dalam pelayanan kita. Ya, mari kita evaluasi pelayanan kita. Belum percaya berapa, jadi simpatisan berapa, jemaat yang berapa, yang berkomitmen berapa, dan aktivis berapa. Tapi saya yakin paling banyak di simpatisan dan jemaat. Ini tanggung jawab kita bersama untuk hal ini. Kita dapat membuat program secara pribadi untuk program kita ke depan seperti apa di tahun 2022. Demikian pengasuh, saya akan bagikan PDF-nya, file, dan kita akan membuat program yang efektif dan memiliki tujuan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.